Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas smartphone yang saya nekat lagi beli dari luar negeri. Dan perkenalkan, ini adalah HP pertama dari Realme yang sudah menggunakan Snapdragon 888. Dan seperti biasa, kalau saya beli barang dari luar negeri, berarti saya titip dari Bang Effendi YouTuber Cupu yang lagi mengejar 100.000 subscriber. Terakhir saya lihat itu 98,4 ribu, jadi kurang 1.600. Buat kalian silakan subscribe ya, biar beliaunya bisa dapat 100.000 subscriber besok, kalau enggak malam ini. Oke, dan Realme GT ini saya beli dengan harga $750 Singapura atau sekitar 8,1 juta. Untuk ongkirnya itu $85 atau sekitar 800 ribu lah, jadi 8,9 juta. Dan untuk pajaknya ini saya nggak tahu persisnya berapa karena ini saya beli bergabung dengan Poco X3 Pro kemarin, dan total dari dua HP tersebut adalah 2,1 juta rupiah. Jadi kita anggap aja pajaknya ini 1 juta lah ya, jadi totalnya sekitar 9 juta. Nah, kalau misalkan harga Singapura sebenarnya dia bisa menjadi HP dengan Snapdragon 88 termurah, jadi 8,1 juta. Dan kalau acuannya Xiaomi ya, Xiaomi itu setiap launching resmi pasti harganya lebih murah ketimbang harga global atau harga versi luar negeri sana lah. Dan untuk boxnya berbeda dengan Realme yang seperti biasanya ya, yang warna kuning, karena ini seri flagship. Cuman background saya tetap kuning. Nah, logonya di sini tetap warna kuning, tapi dan ini saya beli yang varian 8GB 128GB, dan dia udah ada tulisannya di sini 5G gitu ya. Boxnya ini mirip dengan OnePlus, jadi secara dimensi dia panjang walaupun sepertinya masih panjangan OnePlus. Dan di dalam paket pembeliannya kita dapat SIM ejector pertama. Apakah ada case-nya transparan seperti ini, jadi ada. Terus juga ada kabel adapter seperti ini yang konektornya udah pakai Type-C tentunya. Terus kita juga dapat Super Dart ya, atau fast chargingnya Realme 65 watt. Jadi adapternya ini 65 watt dan Realme GT-nya support 65 watt. Jadi sama, kalau untuk ngecasnya sih pasti cepet lah. Dan ini adalah Realme GT-nya. Saya berharap sih dapat yang warna kuning ya. GT itu kan kayaknya singkatan dari Gran Turismo mungkin ya. Kalau yang warna kuning itu ada garis hitamnya di sini yang desainnya menurut saya kayak mahal gitu. Nah, kalau ini menurut saya pribadi ya, desain itu selera orang masing-masing. Cuman kalau menurut saya Realme GT yang warna ini kurang warnanya, jadi kayak kurang kelihatan mahal gitu. Terus kalau untuk port-portnya di bagian kanan ini ada tombol lock dan off, di bagian bawahnya ada Type-C, audio jack serta ada speaker. Di bagian atasnya ada lubang mic, di bagian kiri ada volume up and down dan juga SIM tray di sini ya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita tes performa dari Snapdragon 888 di Realme GT. Saya tadi sebutnya 8-nya 4 kali atau 3 kali ya. Pokoknya 888 gitulah ya, triple 8. Terus untuk layar dari Realme GT ini dia sudah menggunakan layar yang Super AMOLED dengan refresh rate-nya itu 120 Hz. Wih, siapa nih? Dan karena Super AMOLED jadi dia udah ada in-display fingerprint yang juga udah cepet banget. Dan yang menarik ya, Realme GT ini sesuai dengan chipsetnya yang flagship. Jadi dia memiliki vibration feedback yang udah enak banget, berbeda dengan Realme 8 Pro atau Realme 8 yang kita bahas kemarin. Jadi kalau misalkan kalian pengen dengarkan suaranya, nah seperti ini. Jadi yang geter itu bukan seluruh bagian bodinya, tapi hanya tombol atau menu yang kita pencet aja. Contohnya sekarang saya lagi mencet huruf H gitu ya. Jadi yang kerasa taktiknya atau kerasa haptic feedbacknya itu tombol H. Nah, ini berfungsi buat kalian karena kan dia tidak memiliki tombol fisik ya. Jadi gunanya vibration feedback ini biar dia seolah-olah seperti memiliki tombol fisik. Oke, jadi sekarang langsung aja kita cek untuk Snapdragon 888 di Realme GT ini. Dia mendapatkan berapa untuk skornya? Dan hasilnya Realme GT ini mendapatkan hampir 800.000 ya, dengan detailnya seperti ini. Ini Antutu yang paling baru ya. Jadi ini versi 9.0.3. Terus juga kita tes tadi pakai Geekbench 5. Dan di Geekbench 5 performanya itu juga tinggi banget ya, 1135 dengan multicore-nya itu 3447. Tapi katanya Snapdragon 888 itu kan chipset yang paling baru gitu ya, jadi belum dioptimalisasi dengan baik. Dan katanya panas. Apakah di Realme GT ini juga panas? Kalian aja langsung kita lihat untuk performa gamingnya. Di game PUBG Mobile SD 888 di Realme GT sama sekali nggak ada masalah, gyronya enak banget, responsif banget. Dan kalau kalian lihat
lihat ya grafiknya itu di bagian kanan, di bagian FPS, dia bisa stabil terus di 60 FPS. Jadi dia dapat settingannya itu smooth extreme. Dan kalau kalian perhatikan di bagian CPU usage-nya, dia hanya butuh sekitar 20%. Nah, di game berikutnya yaitu Genshin Impact baru CPU usage-nya lebih tinggi. Jadi sekitar 100% lebih tinggi ketimbang PUBG tadi. Dengan average-nya itu ada di 40%, tapi kalau untuk FPS-nya dengan settingannya rata kanan dan FPS ada di 60, dia juga bisa stabil di 60 FPS walaupun kadang nyolong-nyolong di kisaran 40 FPS tapi nggak pernah turun di bawah 30 FPS. Kalau untuk suhu temperaturnya emang agak anget ya, dan ketika setelah tes game saya coba untuk tes pakai termogan, suhu temperaturnya itu bisa sampai 45 derajat Celcius. Jadi pakai case aja biar angetnya itu nggak kerasa di tangan. Sekarang kita coba lihat untuk opsi-opsi quick centernya. Jadi yang jelas sih udah ada NFC di sini ya, terus juga ada Realme Share, terus Ultra Vision Engine, terus juga ada GT mode GT. Jadi kalau misalkan seperti ini mati ya dia ya. Jadi tes game terus tes Antutu, Geekbench juga tadi saya menggunakan mode GT atau istilahnya mode gamingnya Realme GT gitulah. Dan animasinya saya suka banget, mirip seperti Gran Turismo. Jadi kayak ada NOS-nya gitu kalau saya pencet. Nah, seperti ini. GT mode is on. Nah, ini turn off. Kalau misalkan kita matikan seperti ini. Kalau nyala sekali lagi ya, karena saya suka dengan animasinya. Seperti itu ya. Terus kalau dari segi konektivitas, Realme GT ini udah menggunakan Wi-Fi versi 6 ya, bukan versi 5 lagi, 802.11ax. Bluetooth-nya juga udah yang paling baru, yaitu Bluetooth versi 5.2. Terus kalau kalian tanya untuk sensor-sensornya, yang sebenarnya kalau udah chipsetnya udah flagship, harganya juga udah lumayan flagship, untuk sensornya sebenarnya nggak usah dicek ya, karena dia udah pasti yang paling update. Untuk gyronya tadi juga udah kita coba pakai PUBG, dan gyronya juga responsif, akurat banget. Yang absen seperti biasa temperatur sensor dan juga pressure sensor. Cuman biasanya ya HP-HP yang saya beli dari luar negeri itu belum dapat wideband levelnya L1. Apakah Realme ini dapat? Kita coba. Ya kan? Jadi meskipun Super AMOLED 120Hz karena dia belum memiliki L1, jadi kalau misalkan kalian streaming paket Netflix ya belum support Full HD. Dan dia ini memang 120Hz-nya smooth banget. Jadi kalau saya geser kiri-kiri seperti ini, enak banget ya rasanya, itu feel-nya responsif. Cuman coba kita lihat untuk refresh rate-nya ini apakah dia bisa di lock atau dia pakai adaptif. Nah, ini dia ya. Jadi dia bisa di lock. Kalau misalkan kita pilih opsi high, dia bakalan di lock di 120Hz. Kalau kalian suka 120Hz ya di lock aja. Cuman kalau kalian baterainya pengen lebih awet, pilih yang auto select ini. Jadi dia akan menyesuaikan butuh 60Hz atau 120Hz. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian main game, di lock aja di 120Hz. Kalau cuman untuk browsing-browsing ya di 60Hz aja. Sayangnya opsinya 120 ke 60 ya. Kalau misalkan opsinya itu 90 ke 120Hz, menurut saya sih akan lebih baik lagi. Terus kalau untuk spesifikasi layarnya, dia masih ada di XD Plus ya, 1080 x 2400. Saya tadi baca GSM Arena, saya kira GSM Arena mungkin lagi ngantuk, dan setelah saya cek di AIDA, ternyata memang dia belum 1920, jadi masih 1080 x 2400. Nah, ini untuk refresh rate-nya benar ada di 120Hz. Dan untuk kualitas layarnya sih walaupun belum Full HD karena sudah Super AMOLED, jadi udah bagus banget sih ya. Nah, ini kalau saya lemparkan the lighting, nah seperti ini kalian masih bisa melihat gambarnya dengan jelas juga. Untuk audionya masih mono, sepertinya ya mono, cuman suaranya udah lebih imersif ketimbang Realme 8 kemarin. Ya beda harga sih ya. Dan sekarang mungkin langsung aja kita coba untuk kameranya. Kalau untuk hasil kameranya mungkin segini dulu aja ya. Ini pakai kamera utama 64 megapiksel. Untuk full review kameranya nanti aja di video review, karena ketika saya tes untuk kameranya tiba-tiba malam kemarin ada gempa. Jadi ya begitulah, jadi agak takut. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga hands on dari Realme GT ini. Nah, untuk Snapdragon 888 ini adalah HP pertama yang pernah saya coba, karena kan rumornya SD 888 itu kan panas banget ya. Memang di Realme ini juga panas kalau misalkan kita aktifkan mode GT-nya. Cuman kalau misalkan game yang kalian mainkan adalah game yang nggak terlalu butuh performa banyak dari Snapdragon 888, kalian bisa matikan mode GT-nya. Tes tadi itu kita menggunakan mode GT karena kita pengen tahu performa maksimalnya seperti apa. Terus saya juga nggak tahu apakah HP ini masuk ke Indonesia atau enggak. Nah, kalau kekurangannya menurut saya adalah desainnya yang ya masih Realme banget gitu ya, belum kayak
kayak kita belum bisa melihat ciri khasnya gitu. Kalau untuk kelebihan lain, karena ini masuk kelas flagship ya, jadi vibration feedbacknya bagus, kameranya juga menurut saya udah bagus. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.